Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Isman, calon guru kontrak angkatan 7 dari SDN Dalungan 1, Sumeneb, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan tentang demonstrasi konseptual, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dimulai dari tujuan pendidikan itu. Apa itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sudah jelas di sini bahwa kita sebagai pendidik ini adalah untuk bisa mengantar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu dan sebagai anggota masyarakat. Nah, apa pendidikan itu? Sebenarnya pendidikan itu adalah semacam taman, sedangkan pendidik adalah petani atau tugasnya. Jadi pendidikan itu bagaikan kita bertani. Dan di situ petani yang kita pendidik ini akan berusaha untuk menanam, mendidik anak. Jadi apa yang ada pada anak-anak itu kita perbaiki, kita tuntun dengan baik. Itu tugas dari pendidik. Jadi bagaimanapun kita akan berusaha untuk menjadikan anak sebuah anak yang sukses, yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pendidikan itu bagaikan sebagai tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi dalam hal ini pendidikan itu tidak ubahnya adalah satu kesatuan dengan kebudayaan. Jadi bagaimana kita mencapai pendidikan dengan budaya yang ada, sesuai kodratnya, sesuai budayanya. Dan juga pendidikan tidak harus dinamis. Jadi pendidikan itu harus berubah. Jadi tidak dinamis. Seperti sebuah peristiwa kehidupan, peristiwa fotosintesis, di mana di situ ada matahari, ada buah, ada proses masak-memasak. Semua itu perlu perubahan. Karena apa? Kita harus semua saling berhubungan satu sama lain. Tidak bisa kita itu hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Kita seperti di kegiatan fotosintesis. Tanpa matahari tumbuhan akan mati. Dan semuanya tanpa itu makanan ataupun humus yang ada tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sekarang apa itu yang berubah? Nah, dari kegiatan pendidikan itu apa yang berubah? Yang berubah menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pertama adalah budi pekerti. Budi yang artinya itu terdiri dari cipta, rasa dan kapsa. Bagaimana anak-anak bisa menciptakan sesuatu, bisa anak-anak bisa menjadikan sesuatu yang baru. Nah, lalu rasa. Jadi anak-anak itu bisa merasakan apa itu yang terbaik. Bagaimana itu anak-anak memodifikasinya. Dan bisa menjadi karsa. Jadi budi itu artinya adalah cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekertinya adalah tenaganya. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu budi pekerti sesuai dengan yang diamalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, selain itu, Ki Hajar Dewantara itu mengutamakan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dalam arti, kodrat alam artinya bahwa kita harus juga melihat kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kodrat alam yang ada seperti apa? Sesuaikan dengan kemampuan anak-anak.
Dan juga tidak boleh memaksa anak-anak itu dengan sesuai yang tidak dimiliki. Kodrat zaman artinya anak-anak disesuaikan dengan zaman yang ada. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman abad 1 ini. Jadi kodrat alam dan zaman itu beriringan. Jadi kita harus membuat anak ini sesuai dengan pendidikan yang bersifat kodrat alam dan kodrat zaman. Dan juga trilogi pendidikan yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Suntolodo Ing Madya Mangunkuso Tutwuri Handayani. Dalam arti Ing Ngarso Suntolodo kita memberi teladan di depan, Ing Madya kita memberi, Ing Madya Mangunkuso kita memberi semangat, dan juga Ing Tutwuri Handayani yaitu kita memberikan dorongan supaya kita bisa berhasil untuk bisa mencapai trilogi pendidikan. Nah, sekarang apa yang menjadi tantangan? Tantangan yang dihadapi yaitu satu, minat dan bakat serta kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Dua, siswa sering merasa bosan dalam pembelajaran yang tidak menyenangkan. Ini yang tantangan kita hadapi umumnya di sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana solusinya? Yaitu kita menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai minat, bakat, dan kebutuhan. Merencanakan pembelajaran yang inovatif, variatif, dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar. Jadi ini adalah solusi yang kami rencanakan di sekolah. Bagaimana caranya? Yaitu kita memberikan penanaman sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan anak didik. Seperti kegiatan keagamaan, pembimbingan, dan kegiatan olahraga. Jadi anak-anak disesuaikan dengan keseragaman, yaitu sesuai minat, bakat, dan kebutuhan peserta. Itu salah satu cara untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Saya kira ini adalah salah satu penyelesaian yang bisa kami laksanakan di sekolah. Terima kasih. Salam bahagia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.